Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 936-940. Bab 936. Chen Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yang Guangchang yang berdiri di samping Fendi Zanders, dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa Yang Guangchang ini pasti palsu, karena dia merasa tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk mengundang orang sebesar itu ke sini. Tapi Chen Bo masih sangat pintar. Dia tidak terburu-buru mengungkap identitas Yang Guangchang, tetapi berkata kepada anak laki-laki di sampingnya dengan suara rendah, "Apa, kamu tidak perlu terburu-buru mengungkap identitas orang ini sekarang, tunggu Yang Guangchang ini setelah masuk, lihat caranya banyak biaya sponsorship." Dia tidak terburu-buru mengungkap identitas Yang Guangchang, tetapi berkata kepada anak laki-laki di sampingnya dengan suara rendah, "Apa, kamu tidak perlu terburu-buru mengungkap identitas orang ini sekarang, tunggu Yang Guangchang ini setelah masuk, lihat caranya banyak biaya sponsorship yang akan dia bayarkan." Jika Yang Guangchang ini tidak membayar sepeser pun, atau jika uang yang dia berikan sangat sedikit, itu berarti orang ini pasti palsu. Lagi pula, dia berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah dari Universitas Jiangcheng, dia bernilai puluhan miliar, dia pasti tidak terlalu pelit. Lalu bagaimana jika dia menghabiskan banyak uang sponsor? Anak laki-laki itu terdiam sesaat, lalu bertanya dengan suara rendah. "Jangan khawatir, orang ini hanyalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders. Tidak mungkin membayar banyak uang. Lagi pula, Fendi Zanders sangat miskin. Dia menyewa mobil dan mencari aktor. Bagaimana dia bisa punya uang? Biaya sponsor." Chen Bo berkata dengan nada yang sangat percaya diri. "Oh, Kakak Bo, kamu lebih bijaksana, aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang." Anak laki-laki itu memandang Chen Bo dan berkata dengan ekspresi sangat kagum. Dan Chen Bo tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Saat ini, Chen Bo sepertinya telah melihat adegan memalukan setelah Fendi Zanders terungkap. Saat itu, Chen Bo pasti mengolok-olok Fendi Zanders. Saat ini, tidak hanya Chen Bo yang memiliki gagasan ini di dalam hatinya, tetapi juga orang lain yang hadir, karena mereka mengetahui identitas Fendi Zanders dengan sangat baik, dan mereka merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mencapai level ini. Bos besarnya adalah benar, jadi penjelasan terbaik saat ini adalah bahwa orang ini mungkin adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders. Kalau tidak, jika Yang Guangchang ini nyata, mengapa bos besar seperti Yang Guangchang begitu menghormati Fendi Zanders? Yang lebih luar biasa lagi adalah itu sikap Fendi Zanders terhadap Yang Guangchang sangat acuh tak acuh. Jika orang biasa bertemu dengan bos besar setingkat ini, mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka. Bahkan ketika Chen Bo menghadapi bos seperti Wang Fulai barusan, sikapnya sangat hormat, jadi reaksi Fendi Zanders kali ini jelas membuat orang merasa sedikit tidak masuk akal. Apa yang kalian semua lakukan di sana dengan linglung? Mengapa kalian tidak segera membawa bos yang masuk? Setelah Fendi Zanders mengatakan ini, para siswa di kelas sepertinya tidak mendengar apa-apa, dan mereka semua membeku di tempat tanpa ada gerakan apapun. "Tuan Yang, cepat undang saya ke sini." Tang Xiaoman yang pertama bereaksi, dan dengan cepat berjalan ke sisi Yang Guangchang, dan berkata dengan lembut kepada Yang Guangchang. "Zanders, siswa Fendi Zanders, kalau begitu aku pergi dulu." Yang Guangchang berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Masuk." Fendi Zanders sedikit mengangguk. Yang Guangchang mengikuti tepat di belakang Tang Xiaoman, berjalan menuju Universitas Jiangcheng. Tetapi Chen Bo dan yang lainnya berdiri di sana tanpa reaksi apapun, karena mereka semua menunggu untuk melihat berapa biaya sponsorship yang akan dibayarkan Yang Guangchang. "Aku tidak menyangka kemampuan akting aktor ini cukup bagus. Dia benar-benar terlihat seperti bos besar." Melihat latar belakang Yang Guangchang, Chen Bo tidak bisa menahan nafas pelan. Sesaat kemudian, Tang Xiaoman membawa Yang Guangchang ke lokasi pendaftaran. "Tuan Yang, tolong beritahu saya nama perusahaan Anda dan nama Anda, dan saya akan mendaftarkan Anda." Tang Xiaoman tidak tahu apakah Yang Guangchang asli atau palsu saat ini, tetapi sikapnya terhadap Yang Guangchang masih sangat hormat. Bagaimanapun, Fendi Zanders akhirnya menemukan sponsor, dan latar belakangnya mungkin sangat menakutkan, jadi Tang Xiaoman tentu saja tidak berani mengabaikannya. Yang Guangchang secara langsung menyebutkan nama perusahaannya dan namanya sendiri. "Tuan Yang, kami sudah mendaftar di sini, tapi masih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Tang Xiaoman berkata kepada Yang Guangchang dengan nada ragu-ragu. Tapi Yang Guangchang tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, "Gadis kecil, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Sponsor yang datang ke sekolah kami untuk mengikuti pertemuan olahraga biasanya akan mensponsori sejumlah dana. Berapapun jumlahnya, itu akan dianggap sebagai sponsor Anda ke sekolah kami. Saat itu, kami juga bisa membantu perusahaanmu mempromosikannya di pertemuan olahraga. Tang Xiaoman berbisik kepada Yang Guangchang. Dan Yang Guangchang terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoman, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pikir itu adalah sesuatu, bukankah Anda hanya berbicara tentang biaya sponsorship? Jangan khawatir tentang ini, saya punya sudah biar aku. Sopirnya sudah siap. Sudah siap."
Tang Xiaoman menatap kosong ke arah Yang Guangchang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tidak menyangka Yang Guangchang akan menyiapkan biaya sponsorship. Xiao Sanders, cepat bawakan biaya sponsorship. Yang Guangchang menoleh dan berteriak kepada pengemudi di perpanjangan Lincoln. Setelah Xiao Zheng mendengar kalimat ini, dia langsung membawa tas dan keluar dari mobil. Ketika Chen Bo dan yang lainnya melihat pengemudi keluar dari mobil sambil membawa tas, sedikit keraguan muncul di mata mereka, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat bingung. Saya tidak menyangka aktor yang disewa Fendi Zanders begitu serius sehingga dia bahkan menemukan seorang sopir dan mengambil tas. Chen Bo melihat ke posisi pengemudi dan bergumam dengan suara rendah. Saudara Bo, mengapa saya merasa ada yang tidak beres, Yang Guangchang ini tidak mungkin nyata. Setelah anak laki-laki di sebelah Chen Bo melihat tas di tangan pengemudi, sedikit keraguan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu belum bangun? Bagaimana orang malang seperti Fendi Zanders bisa mengenal bos seperti ini? Tidak mungkin bagimu untuk memikirkannya dengan jari kakimu. Cepat tutup mulutmu. Chen Bo juga sangat mudah tersinggung sekarang, mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Anak laki-laki itu mengusap kepalanya dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Setelah beberapa saat, pengemudi berlari ke sisi Yang Guangchang, dan berkata dengan sangat hormat, Tuan Yang, ini adalah biaya sponsorship yang Anda minta untuk saya persiapkan. Yang Guangchang mengulurkan tangan untuk mengambil karung hitam itu, dan tanpa ragu-ragu, langsung membuang isi tasnya ke atas meja. Segera setelah itu, tumpukan uang kertas merah dilempar ke atas meja oleh Yang Guangchang. Semua orang terkejut, melihat posisi Yang Guangchang dengan bodohnya, ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Sudut mulut Chen Bo bergerak-gerak, seolah dia melihat hantu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Bab 937. Meskipun sebagian besar sponsor yang datang untuk mengikuti pertandingan olahraga sekolah akan memilih menggunakan pembayaran elektronik karena cara ini lebih nyaman. Namun masih banyak sponsor yang memilih membayar tunai. Namun, baru pertama kalinya para siswa ini melihat seseorang membayar biaya sponsorship dengan cara ini, bahkan melemparkan semua uang kertas ke atas meja. Ini adalah pertama kalinya sponsor seperti itu muncul. Para siswa yang hadir semuanya mengira Yang Guangchang pasti aktor yang diundang oleh Fendi Zanders. Namun saat ini, ketika mereka melihat uang kertas di atas meja, mereka langsung menepis gagasan tersebut. Alasannya juga sangat sederhana. Jika Yang Guangchang benar-benar seorang aktor yang disewa oleh Fendi Zanders, bagaimana dia bisa memberikan begitu banyak uang? Sekarang uang kertas di atas meja tidak dihitung, tapi pasti ada ratusan ribu. Fendi Zanders hanya menggunakan ratusan ribu dolar sebagai harga hanya untuk berpura-pura menjadi agresif, yang jelas tidak mungkin. Terlebih lagi, mustahil bagi Fendi Zanders, orang miskin, memiliki uang sebanyak itu. Untuk sementara, semua orang yang hadir tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah ini akan mengalami pembalikan yang mengejutkan. Fendi Zanders sebenarnya menemukan sponsor, dan sponsornya adalah bos grup teknik konstruksi, dan biaya sponsorship juga sangat menakutkan. Tampaknya pada saat ini, semua keraguan yang dimiliki para siswa terhadap Fendi Zanders sebelumnya menghilang karena kemunculan tas uang kertas ini. Kapan Fendi Zanders mengenal pria sebesar itu? Saya tidak tahu. Pantas saja Fendi Zanders berkata bahwa dia bisa menangani sendiri urusan sponsor. Ternyata itu benar. Saya pikir Fendi Zanders sedang membual sebelumnya, tapi saya tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar melakukannya. Ya, rasanya sungguh luar biasa. Bukankah Fendi Zanders anak yang malang? Bagaimana dia bisa mengenal orang seperti itu? Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Dan Chen Bo berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Boge, menurutku uang yang diberikan orang ini pasti alat peraga, tidak boleh asli. Setelah anak laki-laki di samping Chen Bo ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada Chen Bo dengan suara rendah. Apakah kamu bodoh? Chen Bo mengumpat dengan suara patah-patah, lalu melanjutkan, jika itu uang palsu, bagaimana Fendi Zanders bisa menunjukkannya di depan begitu banyak orang? Bukankah ini berarti mencari kematian? Jadi maksudmu uang itu asli? Pemuda itu berkedip dan bertanya dengan ekspresi sedikit bingung. Dan setelah Chen Bo menarik napas dalam-dalam, dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Chen Bo menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan anak laki-laki ini. Setiap orang telah mengeluarkan uang tunai, yang berarti Yang Guangchang ini nyata saat ini. Apa yang Chen Bo tidak mengerti adalah mengapa Fendi Zanders mengenal bos setingkat Yang Guangchang. Ini jelas tidak masuk akal. Fendi Zanders melihat posisi Yang Guangchang dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Karena Fendi Zanders sudah menyuruh Fang Zihua untuk menjaga orang-orang ini tetap rendah hati. Namun Fendi Zanders tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini masih begitu flamboyan dan menuangkan semua uang kertas ke atas meja. Apa yang sedang terjadi? Tang Xiaoman melihat tumpukan uang kertas di atas meja, ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa, dia berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Gadis kecil, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu pikir kamu tidak punya cukup uang? Apakah kamu ingin aku meminta sopir untuk mengambilkan tas lagi? Yang Guangchang bertanya pada Tang Xiaoman dengan sembarangan.
Tidak perlu, menurutku itu berlebihan. Setelah Tang Xiaoman berteriak, dia buru-buru melambaikan tangannya. Itu tidak terlalu banyak. Awalnya saya menyiapkan 5 juta yuan, tetapi Tuan Fang memberitahu saya. Yang Guangchang berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, kamu dapat menghitungnya, dan melihat apakah jumlahnya benar. Baiklah. Beberapa siswa yang bertugas sebagai penerima tamu di gerbang sekolah juga pulih dari keterkejutannya kali ini, dan buru-buru mengambil uang kertas di atas meja dan menghitung jumlahnya. Tuan Yang, totalnya 1 juta, kan? Setelah menghitung jumlah uang kertas, seorang siswa bertanya kepada Yang Guangchang dengan gemetar. Bahkan, tak heran jika para siswa begitu gugup saat ini. Bagaimanapun, Universitas Jiangcheng bertemu dengan sponsor kaya untuk pertama kalinya. Rekor sponsor tertinggi sebelumnya adalah bos yang diundang oleh Lu Fei yang mensponsori 500.000 yuan. Tapi bos itu adalah paman Lu Fei, dan hanya ketika Lu Fei mencalonkan diri sebagai ketua serikat mahasiswa barulah dia menghabiskan begitu banyak uang. Yang Guangchang berkata sambil tersenyum. Tuan Yang, biaya sponsorship ini terlalu mahal, apakah Anda ingin mensponsori lebih sedikit? Tang Xiaoman berkata dengan lembut kepada Yang Guangchang. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyarankan sponsor untuk mengurangi sponsor. Lagi pula, dalam keadaan normal, sebagian besar siswa merasa bahwa sponsor tersebut terlalu pelit, dan sangat jarang seseorang seperti Yang Guangchang memberikan 1 juta secara langsung. Uang kecil apa ini? Cepat tuliskan untukku, supaya aku bisa masuk. Yang Guangchang berteriak seolah sedikit kesal. Anda tahu, di mata orang biasa, uang yang diberikan Yang Guangchang mungkin tidak sepadan, tetapi sebenarnya itu adalah tiket bagi Yang Guangchang untuk mengenal Fendi Zanders. Saya tidak tahu berapa banyak orang di 4 provinsi yang ingin mengenal guru Fendi Zanders dan Zhang Zhang dari provinsi Dongjiang, tetapi meskipun mereka memutar otak, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Yang Guangchang memiliki hubungan yang baik dengan Fang Zihua. Dia adalah teman kuliah sebelumnya, dan dia juga melakukan banyak panggilan telepon untuk menghubungi Fang Zihua, hanya untuk bertemu Fendi Zanders. Namun Fang Zihua mengetahui karakter Fendi Zanders, jadi mustahil bertemu seseorang seperti Yang Guangchang. Namun, pada saat ini, akhirnya mendapat kesempatan seperti itu, Fang Zihua segera menghubungi Yang Guangchang, dan meminta Yang Guangchang menyiapkan biaya sponsor 1 juta. Orang biasa ingin bertemu Fendi Zanders dan mengenal Fendi Zanders, mungkin biayanya puluhan juta, dan bahkan mengirim putri mereka pergi, tetapi masih belum ada kesempatan seperti itu. Dan Yang Guangchang hanya menghabiskan 1 juta kali ini, dan dia mampu meninggalkan kesan pada Fendi Zanders. Tawaran apa ini? Yang Guangchang merasa dia hanya memanfaatkan langit, sementara Tang Xiaoman merasa uangnya terlalu banyak. Namun tanpa daya, Yang Guangchang bertekad untuk mensponsori 1 juta orang. Pada akhirnya, siswa yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak punya pilihan selain menerima uang tersebut. Tang Xiaoman memimpin Yang Guangchang ke kampus. Tuan Yang dari grup teknik konstruksi Sanan, menyumbangkan 1 juta yuan tunai. Ketika Yang Guangchang masuk ke sekolah, radio di sekolah tiba-tiba berdering. Dan kalimat ini langsung membuat seluruh mahasiswa Universitas Jiangcheng mendidih. Karena 1 juta yuan yang disponsori oleh Yang Guangchang secara langsung memecahkan rekor 500.000 biaya sponsorship yang dibuat oleh Lu Fei. Bab 938. Siapa yang mengundang sponsor, kaya sekali. Entahlah, sepertinya dia adalah bos di provinsi Sanan. Bos ini terlalu kaya. Dia bahkan langsung mengambil 1 juta biaya sponsorship. Apa salahnya dengan uang sebanyak itu? Saya mendengar bahwa orang ini datang dengan sekarung uang tunai, dan dia melemparkan semua uang tunai ke atas meja, menakut-nakuti orang-orang itu hingga menjadi bodoh. Itu pasti kerabat dari generasi kedua sekolah yang kaya. Kalau tidak, bagaimana caranya mungkinkah mensponsori begitu banyak uang? Benar, terakhir kali Ketua Lu meminta pamannya untuk mensponsori 500.000 yuan, saya menganggapnya sangat luar biasa. Saya tidak menyangka seseorang akan langsung mensponsori 1 juta yuan kali ini. Benar-benar kejam. Para siswa yang sibuk di taman bermain mulai berbicara dengan suara pelan setelah mendengar siarannya. Bahkan para pimpinan sekolah saat ini semua meninggalkan kantor dan berlari menuju gerbang sekolah. Lagi pula, bos langsung menerima biaya sponsorship 1 juta, jadi harus diterima langsung oleh pimpinan sekolah. Saat ini, satu-satunya yang dapat menerima pengobatan ini adalah wakil wali kota Yuan dan Yang Guangchang. Lu Fei, yang sedang mengobrol dengan teman-temannya, memiliki ekspresi yang luar biasa setelah mendengar siaran tersebut. Dia buru-buru menghampiri salah satu temannya, dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang begitu berkuasa sehingga dia mengundang Yang Guangchang ke sini. Yang lain tidak mengenal Yang Guangchang, tapi Lu Fei masih tahu sedikit tentang itu. Itu siswa tahun ketiga, yang sepertinya dipanggil Fendi Zanders. Setelah berpikir sejenak, teman itu menjawab dengan suara pelan. Fendi Zanders. Setelah mendengar nama itu, Lu Fei jelas tertegun sejenak, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana Fendi Zanders ini bisa mengenal seseorang seperti Yang Guangchang? Lu Fei mau tidak mau bertanya-tanya dalam hatinya.
Saat ini, Ku Xiaoying, Xiong Yating, Lin Zihua, Kota Sioux, Zhou Muxue dan lainnya tidak ada di sekolah, karena mereka tidak terlalu tertarik dengan pertemuan olahraga sekolah, jadi mereka semua meminta izin untuk bermain di tempat lain. Lagi pula, Kota Sioux adalah putra wali kota, pihak sekolah tentu tidak berani memberikan cuti. Jika orang-orang ini hadir, energinya pasti luar biasa. Hanya saja mereka kurang tertarik dengan hal-hal seperti pertemuan olahraga sekolah. Lin Zihua Sucheng adalah anak laki-laki terkenal di Provinsi Dongjiang, dan dia tidak mau menggunakan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan reputasinya di sekolah. Lin Zihua adalah putra dari wakil panglima, dan Sucheng adalah putra dari keluarga wali kota. Identitas ini saja sudah cukup. Lin Zihua dari Sucheng memiliki rencana yang sangat jelas untuk masa depannya, jadi mereka tidak terlalu memikirkan urusan sekolah. Adapun gelar seperti ketua serikat mahasiswa, di mata mereka berdua tidak ada artinya sama sekali. Kata. Terus terang, Lu Fei adalah generasi kedua yang kaya, dan Sucheng Lin Zihua juga merupakan generasi kedua yang kaya. Tapi Lu Fei tidak ada bandingannya dengan Sucheng Lin Zihua. Namun dibandingkan dengan Luo Zhengji, Lin Zihua di Sucheng juga tidak ada apa-apanya. Ada beberapa juta orang dalam sebuah keluarga yang merupakan generasi kedua yang kaya, dan puluhan juta orang dalam sebuah keluarga juga merupakan generasi kedua yang kaya, namun kesenjangan antara generasi kedua yang kaya dan generasi kedua yang kaya masih sangat besar. Di sisi lain, Chen Bo berdiri di gerbang sekolah, ekspresi wajahnya secara alami sangat terkejut. Tetapi setelah dia tenang, dia merasa meskipun Fendi Zanders bisa mengenal Yang Guangchang, terus kenapa? Mungkin mereka hanya bertemu secara kebetulan, yang tidak membuktikan seberapa luas koneksi Fendi Zanders. Terlebih lagi, kali ini Chen Bo mengundang lebih dari selusin sponsor, dan biaya sponsorship saja adalah 1,5 juta, tidak sebanding dengan 1 juta Fendi Zanders. Adapun siswa di kelas Fendi Zanders, mata mereka memandang Fendi Zanders tampak sangat tenang saat ini. Setidaknya mereka semua tahu bahwa Fendi Zanders tidak sedang membual. Biaya sponsor 1 juta. Ketika Yang Wei ada di sana, dia hanya membawa biaya sponsorship sebesar 300.000 yuan, dan itu dikumpulkan dari lebih dari selusin sponsor. Fendi Zanders tidak mengingkari janjinya sekarang, dan siswa di kelas lain tentu saja tidak punya nyali untuk terus menertawakan Fendi Zanders dan yang lainnya. Kacamata Tang Xiaoman, Wang Xiong dan yang lainnya selalu khawatir, sayang sekali jika Fendi Zanders benar-benar tidak dapat menemukan sponsor. Tapi sekarang ketika mereka melihat Yang Guangchang, mereka semua menghela nafas lega. Saat ini sudah pukul 7.50, dan tersisa kurang dari 10 menit sebelum pembukaan pertemuan olahraga sekolah, jadi semakin sedikit orang di gerbang sekolah, dan sebagian besar sponsor sudah masuk ke sekolah. Chen Bo merasa bahwa Fendi Zanders seharusnya hanya menelepon sponsor yang satu ini hari ini, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders dengan wajah bangga, "Baiklah Fendi Zanders, kamu belum membagikan semua makanan yang dibawa pulang selama bertahun-tahun, namun kamu masih mengundang tuan. Yang cukup bagus, setidaknya lebih baik daripada seseorang yang tidak bisa mengundang siapapun." Dan siswa di kelas Fendi Zanders tampak sedikit tidak senang. Bagaimanapun, sponsor yang diundang Fendi Zanders ke sini mungkin lebih kuat daripada 10 sponsor lainnya di kelas, dan dia juga membayar biaya sponsorship sebesar 1 juta. Meskipun hati mereka kesal, karena status Chen Bo, mereka tidak berani menyinggung Chen Bo, sehingga mereka hanya bisa memilih untuk menelan nafas ini. Yang mengantarkan makanan adalah yang mengantarkan makanan. Jangan kira kalau kamu kenal bos kaya, kamu bisa mengubah dirimu menjadi generasi kedua yang kaya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kapan Chen Bo melihat semua orang diam, dia tersenyum tipis, dan setelah mengejek Fendi Zanders, dia berbalik dan pergi. Chen Bo, apa maksudmu dengan itu? Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata Chen Bo, sedikit kemarahan muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya tidak tahan lagi, melangkah maju dan berteriak keras pada Chen Bo. Chen Bo perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Wang Xiong, lalu berkata dengan ringan, "Tidak bisakah kamu mengerti maksudku? Fendi Zanders hanyalah seorang pengantar makanan yang bau. Apa artinya dia memanggil sponsor? Mungkin itu adalah karena dia cukup beruntung bisa mengenal satu sama lain. Bisakah sponsor benar-benar memiliki koneksi atas nama Fendi Zanders?" Benar, Fendi Zanders hanya memanggil satu sponsor hari ini, tetapi Boge memanggil lebih dari selusin sponsor hari ini, tidak ada cara untuk membandingkannya. Anjing-anjing di sekitar Chen Bo buru-buru mengikuti dan berteriak. Meskipun Fendi Zanders memanggil sponsor, tapi sponsor yang satu ini membayar biaya sponsorship sebesar 1 juta. Chen Bo, kamu memanggil begitu banyak sponsor, tapi sepertinya tidak ada yang bisa memberikan biaya sponsorship sebesar 1 juta. Kacamata diikuti. Anda benar, tidak ada sponsor yang saya hubungi di sini yang dapat menawarkan biaya sponsorship 1 juta, tetapi biaya sponsorship yang saya dapatkan kali ini sudah melebihi 1,5 juta. Bisakah Fendi Zanders membandingkannya dengan itu? Mengerti? Kata Chen Bo dengan nada yang sangat percaya diri. Setelah mendengar kata-kata Chen Bo, semua orang membeku di tempat, wajah mereka tampak sedikit malu, karena mereka benar-benar tidak punya cara untuk membantah. Siapa bilang aku hanya menelepon satu sponsor ini waktu? Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Bab 939.
Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak mengerti apa maksud kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa maksudmu? Kamu punya sponsor lain yang belum datang. Tang Xiaoman membeku sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tentu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Sebelum Yang Guangchang tidak muncul, Fendi Zanders tidak tahu apakah Fang Zihua membantunya menemukan seseorang. Tetapi ketika Yang Guangchang muncul, Fendi Zanders tahu bahwa Fang Zihua pasti telah memberikan penjelasan. Saat itu, yang diperintahkan Fendi Zanders kepada Fang Zihua adalah memanggil beberapa sponsor. Menurut pengaruh Fang Zihua, sangat mustahil untuk menemukan hanya satu Yang Guangchang, jadi Fendi Zanders berpikir seharusnya ada sponsor lain yang belum datang. Awalnya, Fendi Zanders tidak berencana mengatakan apapun tentang hal itu. Bagaimanapun, Yang Guangchang sudah sangat terkenal. Jika jumlahnya lebih banyak, maka identitas Fendi Zanders mungkin akan terungkap. Tapi Chen Bo dan yang lainnya terlalu sombong, itulah mengapa Fendi Zanders mau tidak mau mengatakan ini sebelumnya. Fendi Zanders, berhentilah membual, oke. Chen Bo mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders, lalu melanjutkan, jika Anda dapat mengundang Yang Guangchang, Anda kurang beruntung. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sponsor lain? Benar, jika kamu benar-benar memiliki sponsor lain, mengapa mereka tidak datang lebih awal? Pertemuan olahraga sekolah akan segera dimulai, sepertinya kita belum melihat orang lain kecuali Yang Guangchang. Teman Chen Bo juga mengikuti. Namun, tepat setelah Chen Bo selesai berbicara, sebuah Rolls-Royce hitam perlahan berhenti di gerbang Universitas Jiangcheng. Setelah Chen Bo melihat Rolls-Royce hitam, dia tertegun sejenak, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Meskipun orang-orang di dalam mobil belum keluar dari mobil saat ini, Chen Bo dapat mengetahui dari nomor platnya bahwa orang yang duduk di dalam mobil tersebut adalah Si Yonglin, bos dari grup petrokimia terkenal di Dongjiang Provinsi. Si Yonglin dapat dianggap sebagai orang terkaya di Provinsi Dongjiang pada awalnya, tetapi dia merasa sedikit kesepian dalam 2 tahun terakhir, dan Si Yonglin membeli nomor plat yang diakhiri dengan 59 pada waktu yang paling gemilang, sehingga selama itu orang-orang di Provinsi Dongjiang melihat sebuah Rolls-Royce dengan nomor ekor 59 di atasnya, dan mereka semua tahu bahwa mobil ini milik Tuan Si Yonglin. Terkadang orang yang benar-benar kaya tidak terlalu mengejar barang-barang seperti mobil, karena mobil mewah puluhan juta pun tidak bisa menunjukkan statusnya. Orang yang sangat kaya suka menggunakan nomor platnya untuk menunjukkan identitasnya. Misalnya, nomor plat nomor Provinsi Dongjiang yang diakhiri dengan 5 dan 8 selalu ada di tangan Fang Zihua, tetapi Fang Zihua sangat rendah hati dan tidak mau mengemudikan mobil itu, dan plat nomor yang diakhiri dengan 5 atau 6 ada di tangan Xie Huaqiang, saudara gangster di kota Jiangcheng. Inilah simbol status sebenarnya. Setelah melihat Rolls-Royce dengan nomor ekor 59, semua orang tahu bahwa Si Yonglin ada di sini. Mengapa Tuan Si Yonglin ada di sini? Chen Bo yang pertama bereaksi, dan tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Anak laki-laki di sebelah Chen Bo mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Chen Bo, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Bo, kamu tidak sedang membicarakan Si Yonglin dari kota Jiangcheng kami, bukan? Omong kosong, siapa lagi selain dia? Ekspresi wajah Chen Bo menjadi kesal, lalu tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, berpikir dalam hati, mungkinkah Si Yonglin diundang oleh Fendi Zanders? Ini tidak mungkin, bagaimana bisa Fendi Zanders tahukah kamu orang seperti itu? Fendi Zanders tidak tahu siapa yang diundang Fang Zihua untuknya, jadi dia berdiri diam dan memperhatikan situasi di sisi Rolls-Royce, dan tidak mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dan ketika siswa di kelas melihat Fendi Zanders begitu tenang, mereka semua merasa bahwa Si Yonglin tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders, jika tidak, Fendi Zanders tidak akan pernah setenang itu. Chen Bo telah menatap Fendi Zanders sepanjang waktu, dan dia secara alami menyadari hal ini, jadi emosinya sedikit mereda. Sesaat kemudian, pintu Rolls-Royce dibuka, dan seorang pria berusia hampir 70 tahun dengan setelan tang putih keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, lelaki tua itu mulai melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Kakeksi, kenapa kamu ada di sini? Namun, saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Lu Fei buru-buru berjalan keluar dari kerumunan. Setelah mendengar perkataan Lu Fei, para siswa yang hadir jelas merasa lega, karena melihat Lu Fei berinisiatif untuk berbicara dengan Si Yonglin, yang artinya Si Yonglin harus menjadi sponsor yang diundang oleh Lu Fei. Keluarga Lu Fei memiliki latar belakang yang sangat kuat, jadi wajar jika bisa mengundang seseorang seperti Si Yonglin. Saya tidak menyangka ketua Lu begitu berkuasa. Dia tidak hanya mengundang wakil wali kota, tapi sekarang dia bahkan mengundang seseorang seperti Si Yonglin. Ya, ketua Lu benar-benar luar biasa. Apa yang bisa dihitung oleh Yang Guangchang? Di depan orang-orang seperti Si Yonglin, dia adalah adik laki-laki. Semua orang yang hadir mulai berdiskusi dengan suara rendah. Tetapi orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa Si Yonglin sama sekali tidak diundang oleh Lu Fei. Baru saja ketika Lu Fei mengetahui bahwa Yang Guangchang akan datang, dia merasa penasaran, jadi dia meluangkan waktu untuk mengunjungi gerbang sekolah. Tapi dia tidak menyangka melihat Si Yonglin keluar dari
Tapi dia tidak menyangka melihat Si Yonglin keluar dari mobil tepat setelah dia keluar dari gerbang sekolah. Keluarga Lu Fei memiliki kontak bisnis dengan Si Yonglin, dan Lu Fei telah bertemu Si Yonglin beberapa kali, jadi dia berinisiatif untuk naik dan menyapa. Bukankah ini Xiao Lu? Setelah melihat Lu Fei, Si Yonglin tersenyum ringan, lalu bertanya dengan lembut, Xiao Lu, bagaimana kabar kakekmu akhir-akhir ini? Terima kasih, semuanya baik-baik saja. Lu Fei buru-buru menjawab sambil tersenyum. Bagus, bagus. Si Yonglin mengangguk sedikit. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu Fei bertanya dengan lembut kepada Si Yonglin, kakek Si, kamu mau kemana hari ini? Bukankah sekolahmu mengadakan pertemuan olahraga? Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga. Si Yonglin berkata dengan ringan. Kakek Si, siapa yang mengundangmu? Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Fei memandang Si Yonglin dan bertanya. Saat ini, Lu Fei juga sangat bingung. Dia tidak tahu siapa yang memiliki wajah sebesar itu. Sungguh menakjubkan bahkan orang-orang seperti Si Yonglin diundang. Mahasiswa Fendi Zanders mengundang saya ke sini. Si Yonglin menjawab sambil tersenyum. Bab 940. Mahasiswa Fendi Zanders mengundangmu ke sini. Setelah mendengar kata-kata Si Yonglin, semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Awalnya, ketika semua orang melihat Lu Fei pergi menemuinya sekarang, mereka mengira Si Yonglin harus diundang oleh Lu Fei, jadi mereka tidak memikirkan Fendi Zanders. Tapi tidak ada yang mengira Si Yonglin sama sekali tidak diundang oleh Lu Fei, tapi oleh Fendi Zanders. Lu Fei tercengang. Chen Bo tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Sebelum Fendi Zanders dapat mengundang Yang Guangchang, itu sudah sangat luar biasa di mata semua orang. Tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan mengundang Si Yonglin lagi. Karena Yang Guangchang berasal dari Provinsi Sanan, para siswa ini tidak begitu paham tentang kekuatan Yang Guangchang, tetapi mereka sangat jelas tentang Si Yonglin. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang malang seperti Fendi Zanders mengenal seseorang seperti Si Yonglin. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terkejut. Senyuman di wajah Lu Fei membeku, dan Chen Bo menatap posisi Fendi Zanders, tidak tahu harus berbuat apa. Kacamata Wang Xiong, Tang Xiaoman dan yang lainnya menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu mengundang orang ini? Wang Xiong tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. Mungkin. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya. Fendi Zanders, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti ini? Benar, saya tidak menyangka Fendi Zanders, yang biasanya terlihat sangat rendah hati, mengenal begitu banyak orang penting. Mungkin Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya raya. Bagaimana ini mungkin? Fendi Zanders telah mengantarkan makanan sepanjang waktu. Saya tidak percaya bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Kau tahu, betapa kentutnya, generasi kedua yang kaya saat ini semuanya rendah hati. Fendi Zanders mungkin adalah generasi kedua yang kaya raya dan rendah hati. Para siswa di sekitarnya mulai berdiskusi dengan suara pelan. Fendi Zanders. Lu Fei menyesuaikan emosinya, lalu bertanya pada Si Yonglin dengan suara rendah, kakek Si, kamu pasti melakukan kesalahan, kan? Bagaimana aku bisa salah? Si Yonglin menjawab dengan ringan. Tapi ada banyak orang bernama Fendi Zanders di sekolah kita. Saya tidak tahu Fendi Zanders yang mana yang kamu bicarakan. Saat ini, Lu Fei masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Dia tidak bisa menerima bahwa pria besar yang bahkan tidak bisa mengundang dirinya sendiri diundang oleh Fendi Zanders. Meskipun ini adalah pertemuan olahraga sekolah terakhir yang dia ikuti di sekolah, Lu Fei tidak akan pernah membiarkan siapapun mencuri perhatiannya. Lu Fei secara khusus mengundang wakil wali kota Yuan untuk pertemuan olahraga ini, tetapi jika orang yang diundang Fendi Zanders adalah Si Yonglin dan Yang Guangchang, meskipun mereka masih belum sebaik Lu Fei, Fendi Zanders, sebagai pengantar makanan terkenal ini juga sangat mengejutkan. Pada saat itu, yang dibicarakan orang lain mungkin bukan Lu Fei mengundang wakil wali kota Yuan, tetapi Fendi Zanders mengundang dua orang kaya yang bernilai lebih dari puluhan miliar. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun aku belum pernah bertemu Fendi Zanders, aku punya foto Fendi Zanders di tanganku. Tidak mungkin salah. Si Yonglin berkata sambil tersenyum. Kakek Si, di mana fotonya? Lu Fei buru-buru bertanya. Setelah Si Yonglin mendengar kalimat ini, dia buru-buru menyerahkan ponselnya kepada Lu Fei. Ketika Lu Fei melihat orang di foto, dia langsung tercengang, dan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu harus berbuat apa. Karena orang di foto kali ini benar-benar Fendi Zanders. Pada saat ini, Lu Fei merasakan perasaan tercekik. Dan ada hal yang lebih penting, baru saja Si Yonglin mengatakan bahwa dia dan Fendi Zanders belum pernah bertemu. Karena kami bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, itu berarti Fendi Zanders dan Si Yonglin tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Kemampuan Si Yonglin untuk datang ke sini hari ini pasti karena seseorang di belakang Fendi Zanders membantu menghubunginya. Hal ini juga membuktikan bahwa siswa awam tidak mengetahui identitas dan latar belakang Fendi Zanders. Dari Bos Si, sepertinya itu Fendi Zanders. Pengemudi di belakang Si Yonglin juga melihat Fendi Zanders berdiri di tengah kerumunan dan berkata dengan lembut. Oh, itu benar.
Ada kilatan kegembiraan di mata Si Yonglin, lalu dia buru-buru berjalan ke depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Mahasiswa Fendi Zanders, saya Si Yonglin, ketua kelompok petrokimia. Berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolahmu. Bagus." Fendi Zanders memandang Si Yonglin dan mengangguk tanpa ekspresi, lalu berkata kepada teman sekelas di belakangnya bahwa Presiden Si masuk. "Baiklah, baiklah." Tang Xiaoman belum pulih dari keterkejutan Yang Guangchang saat ini, dan sekarang Si Yonglin yang lain datang, dan Tang Xiaoman tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka tidak hanya kaget tetapi juga kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa hal yang paling mengejutkan dari pertemuan olahraga sekolah ini adalah Fendi Zanders, yang biasanya terlihat sangat rendah hati. Itu karena Fendi Zanders biasanya terlalu rendah hati sehingga orang-orang yang hadir saat ini sangat terkejut. "Boge, menurutmu apakah Si Yonglin ini palsu?" Setelah pemuda di samping Chen Bo ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan serius kepada Chen Bo. "Ibu palsu, keluar dari sini." Chen Bo memandang pemuda di sampingnya, dan mengutuk dengan ekspresi yang sangat kesal. Di sisi lain, Tang Xiaoman membawa Si Yonglin ke tempat pendaftaran, dan kemudian mengisi informasi Si Yonglin. Si Yonglin sama sekali tidak membutuhkan pengingat Tang Xiaoman, dia mengeluarkan cek senilai 2 juta dan berkata dengan lembut, "Ini adalah biaya sponsorship. Tuan Si Yonglin, ketua grup petrokimia Dongjiang, mensponsori pertemuan olahraga itu dengan biaya 2 juta yuan." Segera setelah itu, suara lain terdengar dari radio. Saat radio berbunyi, para siswa di sekolah kembali terkejut. Tidak ada yang menyangka berita sebesar itu akan keluar sebelum pertemuan olahraga sekolah dimulai. Pertama, 1 juta Yang Guangchang, dan sekarang 2 juta Si Yonglin, yang sungguh sulit dipercaya oleh siswa biasa. Tang Xiaoman berdiri di samping Si Yonglin dengan bodoh, ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tang Xiaoman benar-benar tidak mengerti mengapa siswa biasa seperti Fendi Zanders mampu mempekerjakan begitu banyak bos besar. Apalagi biaya sponsorship yang diberikan oleh para bos ini semuanya jutaan. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi di Universitas Jiangcheng. Tentu saja, para pemimpin di sekolah adalah yang paling terkejut saat ini. Bagaimanapun, talenta-talenta ini baru saja menetap di Yang Guangchang, dan sekarang Si Yonglin yang lain telah datang, dan dia secara langsung mensponsori 2 juta. Para pemimpin di sekolah berlari menuju gerbang sekolah satu demi satu, karena takut mengabaikan Si Yonglin.